Oke, seputar permesinan kasar ya, bosku. Biar tak kasih edukasi. Noken eh, Tiger ya. Noken pakai roller, berklep masih standar. Semua kondisi standar, kondisi kop semua masih sehat. Ini piston baru. Halus banget kalau mesin standar, intinya pasti jelas halus ya. Kalau mesin standar dengan catatan ya, suara halus, nggak ada kemeritik ya. Tapi kalau karakter di Herek sendiri, suara mungkin kalau kedengeran ya, kita matikan dulu blowernya. Mungkin kalau kedengeran di HP ya, HP yang saya pakai ini sayangnya HP Samsung bos. Jadi kalau nggak tahu beda sama HP-HP lain, kalau mendengar suatu suara yang detail seperti ini kayak agak kurang terdengar. Tapi ini biar saya sebutkan, ada suara ngerecek ya, tapi bukan ngelitik. Dengan catatan ada suara ngerecek ya, bukan ngelitik ya. Kalau ngelitik, ini buat edukasi buat teman-teman ya. Kalau ada penyakit-penyakit di Herek, tuntutannya kan pasti pengennya halus banget kayak motor standar. Nah, kalian kalau mencari sebuah penyakit mesin kasar harus bisa membedakan. Contoh misal kasar di bagian head, suaranya itu seperti apa? Biar saya tegaskan ya, kalau memang faktor kasar suara noken, suaranya itu kayak hitungan jari bos. Jadi dia kalau RPM stasioner, bedakannya gampang waktu di RPM stasioner ya. Kalau memang noken kasar, dia itu bunyinya tik 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 tik. Jadi bunyinya itu jarang-jarang, digas hilang. Kalau itu noken kasar ya. Waktu stasioner aja tik 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 tik, digas hilang. Itu kalau suara noken kasar. Tapi dengan catatan, kalau mesin dingin halus, mesin panas kasar, itu belum tentu noken. Contoh karakter di mesin standar saja ya, kita nggak membahas di mesin stroke up, bore up, klep besar, piston besar dengan kompresi yang tinggi, terlalu kejauhan. Kita bedakan, kita pelajari di mesin standar. Contoh seperti ini, kayak di kita sendiri kan banyak ya unit-unit Tiger seperti ini yang orangnya nggak suka stroke up, bore up, pengennya standar, tapi gimana caranya awet terus agak enak dari standar. Solusinya yaitu tadi kita ganti noken plus RRA nya supaya awet. Kalau masih pakai Templar standar kan keluhannya memang sering kalah di bagian noken as dan Templar ya, terutama kalau motor dipakai sehari-hari sering gak bisa nuli lah. Kesimpulannya yang terpenting ini, jika dirasa sudah aman untuk bagian head, mulai dari seating clamp, boss clamp, nomor 1 boss clamp ya. Kedua untuk bagian bearing-bearing bagus ya, bisa dipastikan berarti memang headnya yang bermasalah. Jadi dalam arti yang sering kita alami ya, terutama khususnya di mesin yang sudah stroke up, bore up, apalagi sudah kompresi tinggi, memakai noken lift yang tinggi. Lah ini kan yang jarang dijelaskan di tempat-tempat lain. Biar saya jelaskan dengan pelan-pelan aja ya, biar mudah dipahami. Intinya noken as dengan profil lift yang tinggi, penyakitnya memang biasanya waktu adem dia halus, waktu panas dia ngericik, tapi bukan ngelitik ya, ngericik, krik gitu loh. Kayak bukan kamprat tapi bukan, kayak bunyi kamprat tapi bukan kamprat. Bunyinya cuma crik tapi bukan ngelitik noken. Kalau ngelitik noken itu bunyinya gini ya, tik 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 tik, kayak setelan klep kendor. Kayak setelan klep kendor itu berarti itu bunyi memang dari noken asnya bermasalah. Kalau kalian mau tahu bedanya noken as bermasalah, noken as nggak nol, atau noken asnya nggak beres lah, intinya gampang. Kalau kalian pengen tahu bunyi suara noken yang nggak beres, setelan klep kalian buat kendor, sama kalian buat kendor salah satu egg atau in bebas, kalian kendorkan,
Nah, motor kalian hidupkan, waktu stasioner kalian dengarkan bunyinya. Pasti suaranya juga demikian. Tik 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 kayak besi dipukulkan gini loh. Jadi kalau mau mengecek atau memastikan bunyi memang nokennya yang bermasalah, dengan cara itu tadi, waktu stasioner didengarkan. Digas pasti hilang kalau noken bermasalah. Tapi untuk head yang bermasalah, penyakit di head yang bermasalah itu banyak bos, nggak bisa kita jelaskan satu-satu, panjang nanti ya videonya. Satu, terutama khususnya di motor yang sudah stroke up dan bore up ya. Satu, faktor floating ya. Faktor floating itu banyak, nggak cuman pair clap saja ya. Ke satu, pair clap floating nggak mampu bisa. Kedua, celah bos clap sudah memuai waktu panas. Ketiga, bearing noken as. Jadi bearing noken as, terus rumah noken as itu sudah memuai waktu mesin panas. Itu sebabnya kenapa di kita sendiri kalau di mesin air kita pasti pakai oli yang kental ya, itu tujuannya untuk pemadatan bearing ya. Jadi waktu mesin sudah panas, perubahan sifat bearing ini dia nggak terlalu banyak spilling. Bearing kalau sudah kena hawa mesin panas, terutama ya, dengan catatan terutama di mesin yang sudah stroke up dan bore up, kompresinya tinggi apalagi ditambah noken as dengan lift yang ekstrim, ini pasti dialami semua owner herek yang memakai kompresi tinggi dan noken as yang liftnya ekstrim ya. Jadi pasti adem, suaranya halus waktu mesin dingin ya, suaranya halus. Waktu mesin panas dia pasti kepier, bahasa kita nyebutnya kepier ya, atau kemercek. Cuman dengan catatan kepiernya itu toleransi wajar. Dalam arti toleransi wajar itu cuman piek gitu loh, enggak tik 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 tik. Kalau bunyi noken as ngelitik, yang dulu sering masih pakai noken as Templar standar pasti paham. Kalau Templar sudah kemakan sama noken as sudah kemakan, nah itu kalau bunyi noken yang bermasalah, bunyinya itu tik 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 tik, keras banget. Kalau noken yang bermasalah tik 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 itu bunyi noken. Tapi kalau bunyi head, karakter head Honda ini memang seperti itu. Waktu dingin adem, waktu panas dia agak kepier. Soalnya apa ya, itu tadi yang paling krusial di bagian bearing noken as 2 biji itu. Sampai sekarang saya juga belum menemukan pengganti bearing yang ukurannya sama dan karakternya itu, sifat bearingnya itu sama. Waktu dingin dan panas sama, nggak ada spillingnya. Jadi saya sendiri juga terus riset enaknya dikasih bearing apa yang sifatnya sama, karena memang untuk head direct sendiri karakternya memang berbeda bos, beda dengan head motor yang lain. Terus untuk waktu panas yaitu yang sering kita alami memang karakter sifat bearing. Contohnya yang paling simpel apa, di bagian ini bak kopling, setut kopling yang pakai per 6 atau yang masih per 4 tapi pernya diganti per yang keras pasti paham. Terutama yang pakai per 6 apalagi pernya masih pakai yang keras ya, yang pakai kampas kopling 6 per 6 ya, rumah kampas itu pasti pengguna rumah kampas per 6 paham. Kopling waktu di setel saat dingin dia spillingnya dikit, segini sudah dapat. Tapi waktu motor panas dia seakan-akan kayak koplingnya ini dalam banget. Jadi di kopling harus mentok baru dia mau free. Jadi dilepas sedikit, kopling dilepas sedikit sudah jalan. Padahal waktu settingan dingin dia itu setelannya segini baru jalan. Tapi waktu mesin panas, terutama waktu kena macet, dia dilepas kopling sedikit, bahkan separuh saja sudah mau jalan. Itu sama juga, itu sifat bearing ya bos. Jadi sifat bearing, nah contoh seperti ini. Ini kan bearing kopling itu yang saya maksud. Bearing ini, setiap bearing ini pasti ada spillingnya, entah ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Semakin panas dia kena hawa di dalam mesin, maka semakin banyak juga dia spillingnya
di dalam mesin. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi harap teliti waktu pengecekan di bagian mesin ya, terutama untuk faktor ngelitik, karena memang banyak teman-teman kita yang minta solusi faktor ngelitik di mesin ya. Memang dari karakter standarnya saja sudah demikian, apalagi yang sudah kita upgrade dengan kompresi yang tinggi, lift yang tinggi, dengan durasi yang demikian. Jadi memang kebanyakan begitu, waktu adem dia halus suaranya, waktu panas dia agak sedikit kasar. Itu faktor pemuaian bearing, besi dan diral ya. Oke.